Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathur Rasid dari Lokal 2B. Di sini saya akan membahas tentang hadis makbul dan hadis mardud. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hadis makbul. Makbul adalah hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis makbul berarti hadis yang diambil, yang diterima, atau yang dibenarkan. Sedangkan menurut muhaddisin, hadis makbul ialah hadis yang menunjuki suatu keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW menyabdakannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis makbul ini wajib diterima. Sedangkan yang termasuk dalam kategori hadis makbul yaitu yang pertama hadis sahih, baik yang li zatihi maupun yang li ghairihi. Yang kedua hadis hasan, baik yang li zatihi maupun yang li ghairihi. Kedua hadis tersebut merupakan hadis makbul yang wajib diterima. Hadis makbul ini ada 4 macam: sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, dan hasan li ghairi. Pertama, hadis sahih li zati. Sahih menurut bahasa lawan as-saqim, artinya sakit. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, dabitnya sempurna, dengan sanad muttasil serta tiada ilat dan tidak syadz. Yang kedua, hadis hasan li zati. Hasan menurut bahasa lawan al-qabih, artinya buruk. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan perawi adil tapi dobitnya ringan, dengan sanad muttasil, tanpa ilat maupun syadz. Perbedaan antara hadis sahih li zati dengan hasan li zati terletak pada dobit. Pada hadis sahih, dabitnya sempurna, sedangkan pada hadis hasan, dabitnya kurang sempurna. 3. Hadis sahih li ghairi, yaitu hadis hasan li zati ketika mempunyai jalur periwayatan yang banyak. Yang keempat, hadis hasan li ghairi, yaitu hadis doif ketika mempunyai jalur periwayatan yang banyak, sekiranya satu sama lain saling menguatkan. Misal hadis hasan li ghairi yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi. Beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan dari jalur yang banyak. Pada masing-masing jalurnya ada kedoifan. Tapi jalur-jalur banyak ini menurut sebagian ulama satu sama lain saling menguatkan. Karena itu ia naik derajat menjadi hasan li ghairi. Adapun syarat-syarat hadis makbul adalah: yang pertama, rawinya adil; yang kedua, rawinya dabit meskipun tidak sempurna; yang ketiga, sanadnya bersambung; yang keempat, padanya tidak terdapat suatu kerancuan atau syadz; padanya tidak terdapat ilat yang merusak; dan yang terakhir, pada saat dibutuhkan, hadis yang bersangkutan menguntungkan, tidak mencelakakan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis mardud. Mardud adalah hadis yang ditolak, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, dan tak boleh diamalkan. Mardud menurut bahasa adalah yang ditolak, yang tidak diterima. Sedangkan menurut muhaddisin, hadis mardud ialah hadis yang tidak menunjuki keterangan yang kuat akan adanya dan tidak menunjuki keterangan yang kuat atas ketidakadaannya, tetapi adanya dengan ketiadaadaannya bersamaan. Ada juga yang mendefinisikan hadis mardud, yakni hadis yang tidak terdapat di dalamnya hadis makbul. Macam-macam hadis mardud. Hadis mardud secara garis besarnya ada 5 macam, yaitu hadis mardud karena sanadnya tidak bersambung, perawinya gugur dari mata rantai sanad. Yang kedua, hadis mardud karena perawinya tidak adil. Yang ketiga, hadis mardud karena perawinya tidak dobit atau tidak memiliki daya hafal yang sedang. Yang keempat, hadis mardud karena syadz. Yang kelima, hadis mardud karena sebuah ilat. Menurut Nuruddin dalam Manhaj al-Naqul Ulum Hadis, bahwa macam-macam hadis yang ditolak dapat digolongkan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, hadis doif dengan berbagai sanadnya. Hadis doif adalah hadis mardud yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan suatu hukum. Menurut istilah, hadis doif ialah hadis yang kehilangan salah satu syarat sebagai hadis makbul, hadis yang diterima. Yang kedua, hadis mudha'af. Dalam kitab Manhaj an-Naqul Ulum al-Hadis disebutkan bahwa
Hadis mudha'af ialah hadis yang disepakati kedhaifannya, melainkan dinilai dhaif dari sebagian ulama dan dinilai kuat oleh sebagian yang lain, baik dari segi matannya maupun dari segi sanadnya. Yang ketiga, hadis matruk. Menurut Syekh Al-Islam Al-Hafiz Ibnu Hajar mendefinisikan hadis matruk dalam kitabnya Fath Al-Mughith ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dusta, dan hadis itu tidak diketahui kecuali hanya melalui jalannya saja. Di samping itu, ia menyalahi kaidah-kaidah yang telah maklum. Yang keempat, hadis matruh. Hadis matruh dijadikan satu hadis tersendiri dan didefinisikan oleh Al-Zahabi, yaitu hadis yang lebih rendah daripada hadis dhaif dan lebih tinggi dari maudhu. Yang kelima, hadis maudhu. Hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat, yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dengan dusta dan tidak ada kaitan yang benar dengan Rasulullah. Bahkan sebenarnya ia bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis. Adapun beberapa kecacatan pada perawi yang menjadikan hadis itu mardud. Di antaranya yang pertama, berkaitan dengan keadilannya, yaitu A. dusta, B. tuduhan berdusta, C. fasik. Yang keempat, bid'ah, E. al-jahalah, ketidakjelasan. Yang kedua, berkaitan dengan kedobitannya, yaitu A. kesalahan yang sangat buruk hafalan, kelalaian, banyak waham atau prasangka, menyelisihi para perawi yang sikoh. Kemudian lanjut, hukum mengamalkan hadis makbul dan hadis mardud. Hukum mengamalkan hadis makbul ini adalah wajib bagi setiap muslim di seluruh dunia. Sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai mengamalkan hadis mardud. Mayoritas ulama membolehkan mengamalkan hadis mardud atau dhaif dengan ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, kedhaifannya tidak terlalu parah seperti hadis dhaif atau mardud karena perawinya terbukti sebagai pendusta, dicurigai sebagai pendusta, fasik, atau sangat parah sifat lupanya. Yang kedua, sesuai dengan perintah atau kaidah umum agama. Yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak meyakininya sebagai ketetapan pasti dari agama, tetapi hanya ikhtiyat berhati-hati. Yang keempat, tidak di ranah hukum dan akidah, tetapi hanya di ranah seperti tarhib, peringatan, tarkib, anjuran, fadlail al-amal, keutamaan dalam beribadah, dan sejarah. Jadi kesimpulannya adalah hadis makbul adalah hadis yang diterima dan diakui keabsahannya oleh para ulama karena memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sanad yang bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Sementara itu, hadis mardud adalah hadis yang ditolak keabsahannya oleh para ulama karena terdapat kecacatan dalam sanad atau matanya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pegangan dalam agama Islam. Dalam memahami dan mengambil hukum dari hadis, umat Islam diminta untuk mengedepankan hadis-hadis makbul dan menghindari hadis-hadis yang dianggap mardud. Mungkin sekian penjelasan dari saya, salah hilaf dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.